JAS 39 Gripen adalah sebuah pesawat tempur supersonik dari Swedia yang diproduksi oleh Saab. Jet tempur ini memiliki beberapa keunggulan fitur yang mampu bersaing dengan jet-jet tempur asal Amerika, Rusia, atau negara-negara Eropa lainnya. Generasi terbarunya bahkan mengusung kecanggihan teknologi jet tempur generasi 4+. Awalnya, pembangunan jet tempur Gripen sempat terkendala akibat kenaikan biaya, kemunduran teknis, keterlambatan dari jadwal, dan kepentingan politik yang berubah-ubah. Namun akhirnya pesawat ini berhasil melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 9 Desember 1988. Selain Swedia, beberapa negara lain saat ini juga turut mengoperasikan pesawat ini. Pada tahun 2015 lalu, Swedia pernah melakukan penawaran jet tempur Gripen ini kepada Indonesia ketika negeri ini berencana mencari jet tempur baru sebagai pengganti sejumlah armada jet tempur TNI Angkatan Udara yang akan dipensiunkan. Pada akhir tahun 1970-an, Swedia berusaha untuk menggantikan jet tempur Saab 35 Draken dan Saab 37 Viggen yang dianggap sudah tua. Swedish Air Force atau Angkatan Udara Swedia saat itu menginginkan sebuah pesawat yang mampu mendarat dengan landasan pacu yang panjangnya tidak lebih dari 800 meter dan lebar 17 meter, dengan maksud agar pesawat memiliki ukuran yang lebih kecil dari Viggen tetapi memiliki jangkauan dan muatan yang lebih baik. Beberapa desain asing lalu dipelajari, termasuk F-16 Fighting Falcon, McDonnell Douglas FA-18 Hornet, Northrop F-20 Tiger Shark, dan Dassault Mirage 2000. Tetapi, pemerintah Swedia memutuskan untuk tidak memilih produk asing dan memilih untuk membuat pesawat sendiri. Pada tahun 1980, perusahaan patungan JAS Industry Group didirikan, di mana di dalamnya melibatkan Saab Scania, LM Ericsson, Svenska Radioaktiv Bolaget, Volvo Flight Motor, dan Forsvaret Fabriksverket. Setelah membuat desain dan melakukan riset yang panjang, awalnya prototipe Gripen pertama akan terbang pada tanggal 26 April 1987. Namun jadwal tersebut sedikit molor hingga 18 bulan dikarenakan adanya masalah dalam sistem penerbangan. Barulah pada tanggal 9 Desember 1988, prototipe pertama dengan nomor seri 391 melakukan penerbangan perdananya selama 51 menit. Melihat keberhasilan tersebut, Angkatan Udara Swedia lalu memesan sebanyak 204 unit pesawat yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu 30 pesawat pada tahap pertama, 108 pesawat dalam tahap kedua, dan 64 pesawat pada tahap ketiga. Dalam merancang pesawat baru ini, Saab memilih untuk menggunakan desain kanat. Dengan adanya kanat, memberikan pitch rate tinggi dan hambatan yang rendah, sehingga memungkinkan pesawat untuk terbang lebih cepat, lebih jauh, dan mengangkut lebih banyak beban. Kombinasi antara sayap delta dan kanat memberikan Gripen performa yang lebih baik dalam hal karakter terbang maupun lepas landas dan mendarat. Satu kemampuan menarik dari Gripen adalah kemampuannya untuk mendarat pada jalan raya, yang merupakan salah satu strategi pertahanan Swedia. Desain Gripen memang tak bisa lepas dari faktor geografis dan geopolitik Swedia sendiri. Dengan kepadatan populasi yang rendah, Swedia tetap membangun jaringan jalan raya terpadu. Jalan-jalan tersebut didesain untuk mampu didarati pesawat, karenanya tidak ada tiang atau kabel listrik yang berseliweran di sekitar area jalan raya, karena semua kabel tersebut ditanam di dalam tanah. Dalam kondisi darurat, jet tempur Gripen memiliki kemampuan beroperasi, yaitu lepas landas dan mendarat, pengisian bahan bakar, hingga pemuatan senjata dari jalan-jalan raya oleh awak darat yang terlatih. Salah satu kelebihan lain dari jet tempur ini adalah bisa dengan cepat disiapkan untuk berbagai misi tempur, bahkan bisa dipersiapkan dari jalan raya dan bukan dari pangkalan udara saja. Pesawat tempur ini juga mampu melakukan misi jarak jauh karena mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara atau air refueling. Dalam hal dimensi, Gripen memiliki panjang 14,1 meter, rentang sayap 8,4 meter, tinggi 4,5 meter, dan berat kosong mencapai 8.000 kg. Untuk mendukung ukuran tersebut, Gripen dibekali dengan satu mesin turbofan afterburning Volvo RM12 yang merupakan turunan dari mesin General Electric F404 yang diproduksi dengan lisensi.
Mesin tersebut sanggup digeber hingga kecepatan 2.460 km per jam dengan jarak tempuh sejauh 800 km. Sementara untuk bagian persenjataan, Gripen dibekali dengan meriam tunggal Mauser BK27 27 mm, rudal udara ke udara seperti AIM-9 Sidewinder, rudal udara ke darat seperti AGM-65 Maverick, dan rudal anti kapal seperti RBS-15. Dalam penerbangannya, Gripen mampu membawa muatan hingga 5.700 kg dengan berbagai macam persenjataan dan peralatan yang mampu dibawanya. Gripen juga memiliki suite peralatan elektronik yang canggih dan terintegrasi yang mampu mendeteksi dan mengganggu radar musuh. Dengan memasukkan fitur peperangan elektronik ke dalam Gripen, membuatnya menjadi musuh yang menakutkan saat ditemui dalam pertempuran udara ke udara. Dengan rangkaian peperangan elektronik EWS-30 yang ditingkatkan, Gripen menjadi jet tempur yang tidak hanya mampu mengirimkan senjata rudal yang mematikan pada target musuh yang ditentukan, tetapi juga dapat memberikan peringatan radar, serangan jammer dari musuh, menyebarkan shaft dan flare, dan juga beroperasi dalam mode pasif yang tidak terlalu mencolok. Bila dibandingkan dengan ukuran jet-jet tempur asal Amerika, Rusia maupun negara-negara Eropa lainnya, dimensi ukuran jet-jet tempur ini memang lebih mungil. Tetapi di balik sosoknya yang kecil, ia memiliki kecanggihan, kekuatan, dan kapabilitas di udara serta biaya operasional yang diklaim lebih rendah dibandingkan jet-jet tempur lainnya. Apalagi, jet tempur ini hanya menggunakan satu mesin yang tentunya akan menghemat biaya operasional. Tidak melulu mengenai supremasi dan pertahanan udara, jet-jet tempur saat ini juga harus bisa melakoni berbagai peran seperti serangan presisi ke target-target di daratan atau wilayah perairan, misi pengintaian, atau melakukan misi close air support untuk memberikan perlindungan udara terhadap gerak maju pasukan darat, di mana jet tempur ini diklaim mampu melakoni semua peran tersebut.